Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya, kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan majelis kita dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya khairu khalqillah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam ini sampai kepada beliau meskipun jarak kita jauh, dan kita sangat berharap sekali dengan rahmatnya, dengan rahmat dari Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman untuk bersalawat, maka sesungguhnya kita sedang berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai bosan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hati yang lebih baik daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasih sayang beliau kepada umatnya ini melebihi kasih sayang ibu kandung kita sendiri. Makanya hadis tadi yang dibacakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian, atau tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai kalian jadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian sendiri, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Memang berat. Kalau kita tidak latihan untuk mencintai beliau, maka mungkin akan sulit kita untuk mencapainya itu. Maka dari itu memang perlu latihan untuk bisa mencintai. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana orang-orang Madinah pada waktu itu, di saat mereka telah mengetahui kabar bahwa di kota Mekah ada seorang utusan dari Allah yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan senantiasa menunggu kabar saudara-saudara mereka yang dari Madinah datang ke Mekah lalu kembali lagi ke Madinah. Mereka menggali informasi tentang bagaimana sosok beliau, wajah beliau seperti apa, perangainya bagaimana, selalu ditanyakan, sampai-sampai rumah yang dimana sahabat-sahabat ini baru tiba dari Mekah
akan senantiasa penuh didatangi oleh tetangga-tetangganya, hanya ingin untuk mengetahui sebenarnya Muhammad itu seperti apa, Rasul terakhir itu seperti apa perangannya. Jadi Anas bin Malik meskipun usianya masih 10 tahun pada waktu itu dan belum pernah melihat Nabi, tetapi informasi tentang Nabi sudah cukup bagi beliau radhiyallahu anhu. Makanya kita sebagai umatnya tentunya memang perlu belajar untuk bagaimana bisa mencintai beliau supaya timbul rasa rindu. Karena kalau kita tidak cinta kepada seseorang, tidak mungkin kita akan bisa memiliki rasa rindu kepada orang tersebut. Nah, kalau dahulu sahabat-sahabat di saat mereka rindu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka cukup melangkahkan kaki mereka menuju Masjid Nabawi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Beberapa langkah mereka dari rumah mereka datang, lihat Nabi, cukup. Mereka sudah cukup melepas kerinduan itu kepada beliau. Nah, lalu kita bagaimana? Cara melepas rindu kita bagaimana? Memang rindu kepada beliau itu, kata salah satu ahli ilmu, tidak bisa dirasakan oleh seluruh orang beriman. Rindu kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa hadir di jiwa-jiwa orang-orang beriman secara umum, tetapi khawasul mukminin, orang-orang yang beriman yang khusus. Mungkin kalau pasukan itu pasukan elitnya. Jadi kalau taraf keimanannya masih standar, maka akan sulit dimasuki rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu kita ada peluang bagi kita. Ada peluang bagi kita belajar sirah beliau. Mudah-mudahan tumbuh rasa cinta, kemudian tumbuh rasa rindu. Nah, kalau orang sudah rindu pasti inginnya berjumpa terus. Nah, kalau sahabat dulu enak, mereka datang ke Masjid Nabawi, datang melihat Nabi, sudah beres. Nah, kalau kita bagaimana? Kita membaca sejarah beliau, mendengarkan kajian-kajian tentang beliau. Makanya kan para penulis sirah, salah satunya Habib Ali, mengatakan bahwa tujuan menulis kitab-kitab sirah itu adalah tashwiqan lisami'in, menimbulkan rasa rindu bagi para pendengarnya. Nah, itulah kita masih punya kesempatan bahwa kita masih bisa belajar, kita bisa mengenal beliau dengan sebaik-baik pengenalan, dan kita mudah-mudahan akan Allah timbulkan rasa rindu di dalam jiwa kita. Ada sebuah syair, saya malam ini ingin membacakan syair dari sahabat Hasan bin Thabit. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'iyya bidzalika syahidun wa dalilu. Amma dalilu idza dzakarta Muhammada fatarad dumu'al 'ashiqina tasilu. Hadza Rasulullah hadzal Mustafa hadza lillahi rabbil alamin khalil. Kata Hasan bin Thabit, beliau juga adalah salah satu penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Setiap hati pasti akan cenderung kepada seorang kekasih. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun itu pasti akan condong kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma'iyya bidzalika syahidun wa dalil. Dan tanda-tanda orang yang punya hati yang seperti itu ada tandanya, atau ciri-ciri dari hati yang seperti itu ada tandanya. Kata beliau, Amad dalilu idza dzakarta Muhammada. Tandanya adalah jika disebut nama Muhammad, fatarad dumu'al 'ashiqina tasilu. Engkau akan melihat air mata mengalir dari orang-orang yang merindukan beliau. Hadza Rasulullah hadzal Mustafa. Dialah utusan Allah, dialah makhluk pilihan Allah. Hadza li rabbil alamin khalilu. Dialah
orang yang menjadi kekasihnya Rabb semesta alam.